Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-243. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, kawan-kawannya tertegun mendengar keterangan itu. Barulah kini mereka berpikir bahwa gembala itu pasti bukan hanya sekedar seorang gembala. Pasti bukan, meskipun ia berkelahi dengan cara yang liar. Namun saat-saat yang menentukan, yang diambilnya benar-benar hasil dari perhitungan yang matang. Orang berkumis itu berkata pula, "Apakah kau sangka suatu kebetulan pula bahwa ia terjatuh ketika kepalanya hampir tersentuh pedang yang terayun demikian derasnya? Pasti tidak." Kawan-kawannya mengangguk-anggukkan kepalanya. Hampir berbareng mereka bergumam, "Iya, pasti tidak. Iya, pasti tidak. Karena itu, kita harus menemukannya. Betapa cepat larinya. Ia pasti tidak akan pergi terlampau jauh dari kawanan kambing-kambing itu. Dan betapa cepat lari kawanan kambing-kambing itu, pasti masih belum terlampau jauh. Dan kambing-kambing itu pasti tidak akan secerdik gembalanya untuk bersembunyi sambil menenggang nafasnya. Seandainya kita hanya menemukan kambing-kambingnya dan tidak menemukan orangnya, biarlah kita pakai sebagai penawar kejengkelan di dalam hati." Kawan-kawannya mengerutkan keningnya, tetapi mereka pun bersetuju. Kalau terpaksa mereka tidak menemukan Kupito, maka cukuplah kiranya mereka menangkap kambing-kambingnya saja. Demikianlah, maka segera mereka berjalan kembali. Diikutinya lah jejak kawanan kambing-kambing yang telah tidak tampak lagi, lari ke balik rerumputan. Tetapi jejak-jejaknya masih dapat dilihat dengan jelas. Jejak kambing itu berbondong-bondong menyeberangi jalan. Ternyata bahwa dugaan mereka benar. Kambing-kambing itu memang tidak secerdik orangnya. Kambing-kambing itu tidak dapat berusaha untuk menghilangkan atau menyembunyikan jejaknya. Tetapi yang mengejutkan mereka adalah bahwa di belakang sekelompok jejak kambing itu terdapat jejak seseorang. Orang inilah yang disebut ayahnya, yang berusaha menyembunyikan kambing-kambing itu, desis salah seorang dari mereka. "Iya," jawab yang lain. "Tetapi hati-hatilah, orang itu bukan orang kebanyakan. Seandainya benar ia seorang gembala, maka ia adalah gembala yang memiliki kekhususan. Ia adalah seorang gembala yang tangguh." Kawan-kawannya tidak menjawab. Mereka berusaha berjalan semakin cepat. Mereka mengharap bahwa mereka akan dapat menemukan setidak-tidaknya beberapa ekor kambing. Sehingga dengan demikian, maka sakit hati mereka agak dapat diobati. Ternyata kambing-kambing itu sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka tidak tahu bahwa orang yang menggembalakannya sedang melakukan sebuah permainan yang berbahaya. Karena itulah, maka mereka pun tidak berusaha untuk berdiam diri. Beberapa ekor di antaranya, tanpa prasangka apapun, telah mengembik sahut menyahut.
Seorang gembala tua mencoba menenteramkan kambing-kambing itu, tetapi ternyata tidak berhasil. Mereka masih saja mengembik-embik dan bahkan berkejar-kejaran. Gembala tua itu menjadi berdebar-debar. Ia memang mempunyai dugaan bahwa langkahnya akan diikuti oleh orang-orang yang tadi berkelahi melawan Kupito. Tetapi kambing-kambing itu sama sekali tidak menghiraukannya. Beberapa ekor kambing yang masih sangat muda berteriak-teriak memanggil induknya, dan induknya pun menyahut tidak kalah kerasnya. Gembala tua itu masih mencoba, tetapi ia sama sekali tidak berhasil untuk membungkam kambing-kambingnya yang masih saja berbuat sekehendak mereka sendiri. Tiba-tiba gembala tua itu terkejut ketika ia berpaling. Dilihatnya beberapa wajah yang keras dan kasar menjenguk dari balik dedaunan. "Nah, kemana kau akan lari?" Terdengar salah seorang dari mereka menggeram. Gembala tua itu berdiri dengan lutut gemetar. Dipandanginya saja wajah-wajah yang kasar dan keras itu, tanpa dapat mengucapkan sepatah kata pun. "Di mana Kupito?" bentak yang lain yang kekurus-kurusan. Gembala tua itu tidak segera menyahut. Wajahnya memancarkan kecemasan dan ketakutan yang tidak terhingga. Tampak bibirnya bergerak-gerak seperti orang kedinginan, tetapi tidak sepatah kata pun meloncat dari mulutnya. "Di mana Kupito?" bentak yang agak pendek. Perlahan-lahan orang tua itu menggelengkan kepalanya. Dengan suara bergetar ia menjawab, Aku tidak tahu, Tuan. Bukankah tadi Kupito ada bersama Tuan? Aku hanya sekedar bersembunyi bersama-sama dengan kambing-kambing ini." "Bohong! Kau pasti tahu di mana Kupito bersembunyi." "Apakah ia bersembunyi?" Gembala tua itu justru bertanya. "Ya, ia lari dan bersembunyi." "Di mana ia bersembunyi, Tuan?" "Ia berlari ke sana, ke arah pohon cangkring di sudut padesaan di sebelah. Kami kehilangan jejaknya dan kami mencoba mencari saja kambing-kambingnya." Ternyata Tuan lebih tahu daripada aku. Kenapa Tuan bertanya kepadaku tentang anak bengal itu?" Sejenak orang-orang itu terpungkam. Ternyata mereka tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Yang dapat mereka lakukan hanyalah saling berpandangan sesaat. "Bohong!" Tiba-tiba yang berdahi lebar membantah. "Kau pasti tahu kemana anak itu pergi. Bukankah anak itu kawanmu menggembala? Bahkan anak itu menyebutmu ayah. Apakah ia anakmu?" "Iya, Tuan. Anak itu adalah anakku. Tetapi aku benar-benar tidak tahu kemana ia berlari. Kami sama sekali tidak berjanji apapun untuk menghadapi persoalan yang tiba-tiba saja kami jumpai di sini. Sehingga aku tidak tahu apakah yang dikerjakan oleh anak dungu itu. Aku hanya melihat ia berada di antara Tuan. Kemudian aku pergi menjauhkan kambing-kambing ini dan menjauhkan diriku sendiri." "Bohong! Bohong! Kalau kami tidak dapat menemukan Kupito, maka kau akan kami ambil sebagai gantinya. Kau harus menanggung kesalahannya dan kau harus menerima hukumannya." "Tidak, Tuan. Jangan!" minta orang tua itu hampir merintih. "Dan apakah sebenarnya kesalahan anak itu terhadap Tuan?" Sekali lagi orang-orang itu tidak dapat menjawab. Bahkan pertanyaan itu terulang di dalam dada mereka. Apakah sebenarnya kesalahan anak itu?
Tetapi mereka sama sekali tidak menghiraukan gema yang memantul dari dinding hati itu. Orang yang berkumis dan berjambang segera berteriak, "Anak itu telah berani melawan kehendak kami. Kami tidak pernah gagal untuk memenuhi kehendak kami. Tetapi anak itu mencoba untuk membantahnya, dan kau mencoba menyembunyikan kambing-kambing itu. Apakah keinginan Tuhan itu? Kambing-kambingmu semua. Tetapi karena Kupito telah membuat kami marah, maka tuntutan kami sekarang adalah kambing-kambingmu semua dan Kupito atau kau kakek tua." "Jangan, Tuan." Sekali lagi orang tua itu merintih. "Aku tidak peduli, meskipun kau akan menangis sambil mencium ujung kakiku. Selama Kupito masih belum tertangkap, kau harus berada bersama kami. Apabila kesabaran kami kemudian habis, maka kaulah yang akan menerima hukuman kami." Tetapi aku tidak bersalah, Tuan, dan anakku pun tidak bersalah. Anakku hanya lari dan bersembunyi. Apakah itu kesalahan yang harus dipertanggungjawabkannya?" "Apa?" teriak laki-laki yang tubuhnya dijalari oleh jalur-jalur bekas lecutan cambuk Kupito. "Kau sangka anakmu hanya lari dan bersembunyi? Lihat, seluruh tubuhku menjadi merah biru." Orang tua itu mengernyitkan alisnya. "Kenapa, Tuan? Inilah pokal anakmu sebelum lari. Dengan membabi buta ia mencambuk tubuhku tanpa aku sangka-sangka. Kemudian ia berlari meninggalkan kami dan bersembunyi. Apakah anak itu berhasil mengenai Tuan?" "Kenapa aku bertanya, kakek tua? Kau lihat sendiri betapa tubuhku menjadi berjalur-jalur merah hitam." Orang tua itu menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berdesis. "Anak itu luar biasa. Aku tidak menyangka bahwa ia mampu melakukannya. Ternyata ia memiliki keberanian berbuat." Apa yang kau katakan tentang anak itu? Kau heran dan kagum akan keberaniannya. Anak gila itu kemudian lari dan bersembunyi. Itukah keberanian yang kau katakan itu?" Orang itu berhenti sejenak. Nafasnya menjadi terengah-engah menahan marah. Lalu katanya, "Karena itu, kau harus aku tangkap. Kalau anakmu tidak segera datang, kau akan mendapat hukum cambuk seperti anakmu mencambuk aku, bahkan 10 kali lipat." Jangan, Tuan, jangan." "Aku tidak peduli. Sekarang sebelum kami menentukan hukuman itu, kau harus membawa kambing-kambingmu bersama kami. Dengan demikian, kau akan mendapat keringanan hukuman sekedarnya." Tetapi... Orang tua itu berkata terpotong-potong. Tetapi kambing-kambing itu adalah milik kami yang paling berharga, Tuan. Kalau kambing-kambing itu Tuan ambil, kami akan kehilangan milik kami. Hidup kami akan menjadi semakin miskin, dan mungkin kami akan kehilangan sumber makan kami sekeluarga. Karena kami tidak dapat menjual setiap kali untuk membeli kebutuhan-kebutuhan kami sehari-hari, Tuan. Jawaban orang tua itu sama sekali tidak dihiraukan oleh orang-orang yang keras dan kasar itu. Mereka sama sekali tidak peduli apakah hal itu akan menutup kemungkinan bagi keluarga orang tua itu untuk mendapat makan atau kemungkinan apapun. Mereka hanya ingin kehendak mereka terpenuhi, meskipun sangat merugikan bagi orang lain. Karena itu, orang yang kekurus-kurusan berkata, "Jangan banyak bicara, ikut kami bersama kambing-kambingmu." Jangan, Tuan.
Anak-anak dan istriku akan menunggu aku pulang bersama dengan kambing-kambing itu. Kalau kambing-kambing itu tidak pulang, apalagi tidak bersama aku, maka hidup mereka akan terguncang. Mereka tidak akan dapat mencari makan, dan milik mereka yang paling berharga telah hilang pula. Jangan banyak bicara, teriak yang agak pendek. Kalau kau membantah sekali lagi, mulutmu akan aku remas sampai hancur. Orang tua itu menggigil, wajahnya menjadi tegang. Agaknya ia masih ingin berbicara, tetapi kedua telapak tangannya menutupi mulutnya. Cepat! Teriak yang lain, tetapi orang tua itu belum beranjak dari tempatnya. Ia masih berdiri gemetar di tempatnya dengan wajah yang tegang. Kedua telapak tangannya masih saja menutup mulutnya. Cepat, atau aku cambuk kau dengan pedang, hei! Laki-laki tua itu sama sekali tidak berani berbicara, karena orang yang agak pendek itu mengancam apabila ia berbicara sepatah kata lagi, maka mulutnya akan diremas sampai hancur. Namun dalam ketegangan itu, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh derap kaki seekor kuda. Semakin lama semakin dekat, suaranya gemeretak di atas tanah berbatu padas. Setan, siapakah yang berkuda itu? Si Danti atau Argojoyo atau siapa? Bertanya yang berkumis dan berjambang lebat. Kawan-kawannya tidak segera dapat menjawab, sebab mereka pun ingin bertanya demikian pula. Mereka hanya saling pandang-memandang untuk sejenak, lalu menggeram hampir bersamaan. Sedang derap kuda itu menjadi semakin dekat, seolah-olah mengarah ke tempat mereka. Tetapi agaknya kuda-kuda itu sama sekali tidak menuju ke tempat itu. Kuda itu berderap terus, meskipun agak dekat dari tempat mereka. Tetapi mereka tidak dapat melihat kuda itu, terhalang oleh pepohonan dan gerumbul-gerumbul di sekitar mereka. Siapakah orang itu? Sekali lagi orang berjambang itu berdesis. Apakah ia sengaja mencari kita di sini? Tidak ada jawaban. Namun wajah-wajah itu menjadi semakin tegang, dan ketegangan itu menjadi semakin tegang ketika sekali lagi mereka mendengar derap seekor kuda yang lain, seolah-olah sedang mengejar kuda yang pertama. Berpacu tidak kalah cepatnya, dan suara derap kakinya pun gemeretak menyentuh batu-batu padas di sepanjang jalan. Apakah yang telah terjadi? Desis yang kekurus-kurusan. Apakah mereka orang-orang Pandanwangi yang telah mendengar tentang persoalannya? Kawan-kawannya tidak menyahut, tetapi ketegangan semakin mencekam dada mereka. Meskipun derap kuda yang kedua ini pun semakin lama menjadi semakin jauh, dan lambat laun lenyap pula dari pendengaran mereka. Kita harus segera kembali. Desis yang berkumis dan berjambang. Mungkin kita harus segera mempersiapkan diri kita. Siapa tahu Arkopati telah mulai menggerakkan orang-orang karena persoalan Pandanwangi. Marilah, sahut yang lain. Tetapi kita bawa orang tua ini dan kambing-kambingnya pula. Sejenak mereka saling memandang, namun kemudian yang seorang lagi berkata, "Iya, kita bawa orang tua ini beserta kambing-kambingnya." Lalu kepada gembala tua itu ia membentak, "Cepat, sebelum aku memenggal lehermu." Tetapi, gembala tua itu ingin berbicara, tetapi suaranya terpotong-potong. "Tutup mulutmu, ayo,
Bawa kambing-kambingmu segera bersama kami. Gembala itu berpaling. Dilihatnya kambing-kambingnya yang gemuk-gemuk sedang makan dengan asiknya. Rerumputan dan daun-daun muda pada gerumbul-gerumbul di sekitarnya. Di dalam pategalan, orang tua itu membawa kambing-kambingnya ke tempat itu untuk bersembunyi dan menyembunyikan kambing-kambing itu. Tetapi ternyata orang-orang itu dapat menemukannya. Agaknya ia tidak dapat berbuat lain daripada menuruti perintah orang-orang yang buas itu, membawa kambing-kambingnya beserta mereka, betapapun beratnya. Tetapi sekali lagi mereka dicekam oleh ketegangan yang memuncak. Sekali lagi mereka mendengar derap seekor kuda dari jurusan yang sama dari kuda-kuda yang telah mendahuluinya, berpacu seperti angin. Cepat sekali derap itu mendekat dan lewat tidak jauh dari tempat itu. Gila! Geram salah seorang dari orang-orang itu. Kita harus melihat siapa mereka itu. Cepat, kita keluar dari pategalan ini. Tetapi hati-hati, jangan menampakkan diri kita sebelum tahu siapakah mereka itu. Sejenak mereka tidak mengingat lagi kepentingan mereka dengan kambing-kambing itu. Perlahan-lahan mereka merayap ke pinggir pategalan supaya dari atas dinding batu mereka dapat melihat lepas menyeberang ulap yang sempit itu sampai ke jalan kecil yang melintas di tengah sawah yang sempit. Suara kuda yang berderap itu agaknya berasal dari jalan yang sempit itu. Belum lagi mereka sampai ke pinggir dinding batu, ternyata suara derap yang sudah hampir tidak terdengar lagi itu disusul oleh derap kaki-kaki kuda berikutnya, secepat kuda-kuda yang terdahulu pula. Apakah artinya ini? Desis yang berdahi lebar. Kawan-kawannya tidak menyahut, tetapi mereka merangkak semakin cepat supaya mereka dapat melihat siapakah yang sedang berkuda dengan cepatnya itu. Ketika mereka menjengukkan kepala mereka, ternyata kuda itu telah agak lampau, sehingga mereka hanya dapat melihat punggung seseorang. Di atas kudanya yang berpacu secepat tabit, nampaknya seorang anak muda dengan pakaian yang baik dan sebilah keris di punggungnya. Sejenak keenam orang itu seolah-olah membeku. Mereka tidak melihat wajah orang berkuda itu dan mereka tidak dapat mengenalnya. Lebih daripada itu, mereka sama sekali tidak dapat menduga orang-orang siapakah yang berkuda berurutan dari arah dan menuju ke arah yang sama. Apakah mereka sekelompok orang-orang tertentu ataukah mereka saling berkejaran? Wajah-wajah yang kasar itu pun sejenak menekam. Mereka saling berpandangan, tetapi mereka tidak menemukan jawaban apapun pada wajah-wajah yang kasar dan tegang itu. Dalam kesenyapan itu, tiba-tiba yang berkumis dan berjambang menggeram pula. Kita harus segera kembali. Mungkin sesuatu segera akan terjadi di atas tanah percikan ini. Mungkin Arkopati tidak dapat mengendalikan diri lagi karena Pandanwangi mengatakan apa yang telah terjadi atasnya. Kawannya mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, marilah, kita memang harus segera kembali. Tetapi bagaimana dengan kambing-kambing itu? Yang berkumis dan berjambang mengerutkan keningnya, tetapi ia kemudian berkata, kita tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Orang-orang berkuda itu merupakan teka-teki bagi kita. Marilah, lain kali saja kita pasti akan mendapatkannya lebih banyak daripada kambing-kambing itu.
Ajakan itu ternyata merupakan yang paling baik buat melepaskan ketegangan hati mereka. Karena itu, maka ketika orang yang berjambang dan berkumis itu meloncati pagar batu, maka yang lain pun segera berloncatan pula, tanpa berpaling lagi kepada sekawanan kambing-kambing yang sedang asyik makan rerumputan. Dengan tergesa-gesa, mereka berjalan beriringan menuju ke rumah Argojoyo untuk mendapat penjelasan apakah yang sudah terjadi. Apakah api di atas bukit menoreh memang sudah mulai berkobar? Bagi mereka, apabila hal itu terjadi lebih cepat, memang lebih baik. Mereka akan segera lebih leluasa lagi untuk melakukan kehendak mereka, merampas dan merampok, dan apa saja selain janji mereka membantu si Danti mengalahkan Argopati. Sementara itu, Pandanwangi dan Samekto telah hampir sampai ke padukuhan induk tanah perdikan menoreh. Dengan berdebar-debar, mereka mempercepat langkah kuda-kuda mereka. Mereka ingin segera sampai kepada Argopati, supaya orang tua itu tidak terlampau cemas menunggu putrinya. Ketika mereka semakin dekat dengan padukuhan induk, hati mereka menjadi semakin berdebar-debar. Tiba-tiba saja dari balik dedaunan, mereka melihat ujung-ujung senjata berkilat-kilat. Di mulut jalan berkumpul beberapa orang pemimpin pengawal tanah perdikan, siap dengan segala perlengkapan perang, bahkan beberapa ekor kuda dan perlengkapan-perlengkapan lain yang diperlukan. Apakah artinya ini, Paman Samekto? Bertanya Pandanwangi. Ini adalah wujud dari kecemasan seorang kepala tanah perdikan yang kehilangan seorang anaknya. Jawab Samekto. Ketika aku berangkat, ayahmu berpesan supaya aku membawamu pulang. Kalau tidak, maka pertumpahan darah akan segera terjadi. Pandanwangi tiba-tiba berdesah. Jangan Paman. Tergantung kepada Ki Argopati dalam menanggapi keadaan ini. Wajah Pandanwangi tiba-tiba menjadi tegang. Tanpa sesadarnya dilejutnya kudanya dengan ujung kendali, sehingga kuda itu pun meloncat dan berlari semakin cepat. Ketika mereka memasuki mulut padukuhan induk, maka Pandanwangi menjadi semakin berdebar-debar karenanya dilihatnya ujung senjata seperti ujung batang ilalang bertebaran di halaman di sisi-sisi jalan. Para pengawal tanah perdikan yang masih setia kepada Argopati ternyata sudah benar-benar siap melakukan tugasnya. Meskipun mereka dipersiapkan dengan tergesa-gesa, namun karena kesiagaan mereka, maka kekuatan mereka pun cukup mendebarkan jantung. Terasa ketegangan mencekam dada Pandanwangi. Sejenak kudanya terhenti ketika ia menarik kendali. Diedarkannya pandangan matanya di sekitarnya, dan dilihatnya wajah yang tegang dan menahan kemarahan. Tetapi wajah-wajah itu membayangkan kelegaan hati ketika mereka melihat Pandanwangi datang kembali bersama utusan Ki Argopati yang bertugas untuk menjemputnya. Tiba-tiba Pandanwangi terkejut ketika ia mendengar suara memanggilnya. Pandanwangi. Suara itu adalah suara yang telah sangat dikenalnya, dan ketika ia berpaling, maka dilihatnya ayahnya berdiri tegak dengan sebatang tombak pendek di tangannya. Melihat sikap ayahnya,
berdebar di dada Pandanwangi terasa semakin berguncang. Ia kenal sikap itu. Ayahnya dengan tombak pendek itu di tangan adalah pertanda bahwa ia sudah siap untuk melakukan apapun. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.